Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek akhir data mining 2 untuk anggota kelompok dengan saya sendiri Nanda Aviani dan dengan rekan saya Bella Saputri. Judul yang kami ambil adalah Clustering Data Penjualan Jenis Fashion yang sering terjual pada Rare Fashion menggunakan algoritma Cummins. Next. Dengan menerapkan algoritma Cummins pada toko Rare Fashion dapat membantu dalam mengelompokkan pelanggan berdasarkan preferensi dan pola pembelian mereka. Dengan demikian, toko dapat menyusun strategi promosi yang lebih efektif dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan penjualan. Next. Kinerja algoritma Cummins dalam clustering data penjualan di toko Rare Fashion dapat dilihat dari beberapa aspek yang spesifik. Pertama, akurasi clustering yang tinggi dapat dicapai dengan melakukan iterasi yang cukup dan menggunakan metode seperti Silhouette Coefficient untuk mengukur seberapa baik produk-produk fashion yang dikelompokkan dalam klaster yang tepat. Kedua, efisiensi komputasi yang linear dengan jumlah data membuat kami sangat efisien untuk digunakan dalam skala besar. Yang ketiga, stabilitas clustering yang dipengaruhi oleh kesulitan awal dalam menemukan titik awal yang tepat dapat diatasi dengan menggunakan metode seperti Cummins++ untuk memilih titik awal yang lebih optimal. Keempat, penggunaan dalam aplikasi yang spesifik seperti analisis data penjualan dapat membantu toko dalam mengidentifikasi jenis produk yang paling diminati oleh pelanggan, serta pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka seperti frekuensi dan nilai transaksi. Dengan demikian, kinerja Cummins dapat dipertahankan sebagai algoritma yang efektif dan akurat dalam melakukan clustering data penjualan di toko fashion Rare Fashion. Next. Yang pertama, melakukan pembacaan data dan melakukan eksplorasi awal terhadap data PD titik read underscore CSV. Fungsi ini berasal dari library Pandas yang digunakan untuk membaca data dari file CSV dan mengubahnya menjadi data frame. Dataset underscore elevation CSV ini adalah nama file CSV yang ingin dibaca. Fungsi ini memberikan informasi lebih detail tentang data frame, termasuk tipe data dan jumlah data yang tidak nol. Yang kedua, memeriksa keberadaan data yang hilang missing value dalam sebuah dataset. Data empty kode ini digunakan untuk memeriksa apakah data frame data kosong atau tidak. Jika data frame kosong, maka hasilnya akan true. Jika tidak, maka hasilnya akan false. Dalam contoh ini, hasilnya adalah false, yang berarti data frame dan data berisi, data is null, sum. Kode ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom dalam data frame. Fungsi ini akan menghasilkan data frame baru dengan nilai true untuk setiap sel yang berisi nilai null dan false untuk sel yang berisi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Saputri. Oke, terima kasih Nanda Aviani. Selanjutnya yaitu membagi data menjadi data latih dan data uji. Extrain digunakan untuk data fitur yang sedangkan X-test data fitur yang akan digunakan untuk menguji performa model. Test size yaitu 0,2 untuk menentukan proporsi data yang akan digunakan sebagai data uji yaitu 20%. Random state 42 yaitu menentukan seed untuk random number generator sehingga pembagian data menjadi reproducible. Selanjutnya membuat sebuah diagram batang atau bar chart yang menampilkan jumlah pembelian untuk setiap nama pelanggan from Matplotlib, ticker, import, max and locator, yaitu mengimpor fungsi.
Fungsi ini digunakan untuk mengatur jumlah tik pada sumbu. Dalam kode ini, max and locator 6 akan memastikan bahwa maksimal ada 6 label pada sumbu X meskipun jumlah data nama pelanggan lebih banyak. GCA singkatan dari Get Current Axis. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan objek axis saat ini sehingga kita bisa melakukan pengaturan lebih lanjut pada axis tersebut, seperti membalik sumbu Y atau menambahkan grid. TypeLayer, fungsi ini secara otomatis mengatur jarak antara elemen-elemen dalam grafik seperti judul, label, dan batang agar tampilan lebih bersih dan profesional. Yang kelima, pre-processing. Kode ini memungkinkan melakukan pembersihan teks sebelum dibuat menjadi word cloud. Misalnya, menghilangkan tanda baca, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, atau menghilangkan stop words, atau kata-kata umum seperti dan, atau, dan lain-lain. Generate word cloud. Kode ini menggunakan library word cloud untuk membuat visualisasi awan kata. Parameter yang digunakan seperti white, height, dan random state mempengaruhi tampilan dari word cloud. Create figure and axis. Kode ini menyiapkan plot untuk menampilkan word cloud. Selanjutnya, pengelompokan data atau clustering menggunakan algoritma K-means. From sklearn, cluster import K-means mengimpor kelas K-means dari library scikit-learn. Kelas ini digunakan untuk melakukan clustering menggunakan algoritma K-means. Mengimpor fungsi train, test, split dari library scikit-learn. Fungsi ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Pemilihan fitur dan target. X data dan Y data. Menentukan kolom kategori jenis fashion sebagai target variabel. Kolom ini digunakan untuk membandingkan hasil clustering dengan label sebenarnya. Untuk membuat model K-means, menggunakan kode K-means and cluster 3. Membuat objek K-means dengan jumlah cluster yang diinginkan yaitu 3. Melatih model K-means fit X-train. Melatih model K-means menggunakan data latih X-train. Memprediksi cluster, train cluster, K-means predict X-train, memprediksi cluster untuk data latih. Test cluster, K-means predict X-test, memprediksi cluster untuk data uji. Konversi target ke array, NumPy. Y-train, NP, NP array, Y-train, mengubah Y-train menjadi array NumPy agar dapat digunakan untuk perbandingan dengan hasil clustering. Terima kasih. Kembali ke Nanda. Baik, sekian dari kami. Presentasi untuk hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.